Selama masih punya tekad yang terjaga dalam semangat, maka tak ada kata terlambat untuk memulai. Terlahir dari keluarga sederhana, papa dan ibu yang masih bekerja, juga adik yang masih sekolah. Hal itu membuatku bertekad untuk membantu meringankan biaya hidup keluarga kecilku. Hingga akhirnya aku harus melepaskan keinginanku untuk memasuki jenjang pendidikan di bangku kuliah. Walaupun aku hanya lulusan SMK, tidak ada hal yang menyurutkanku untuk terus berjuang, mewujudkan mimpiku untuk dapat berkuliah. Sebab ilmu itu selalu berkembang, dan ilmu itu adalah jalan untuk melihat dunia lebih luas. Dan aku akan menggunakan ilmu itu untuk dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Mulai dari itulah aku merasa bahwa pendidikan adalah hal terpenting untuk kemajuan bangsa. Dengan keterbatasan ilmu yang aku punya, aku berusaha untuk dapat membagikan ilmu itu kepada adik-adik kampungku. Penuh perjuangan untuk mencapai hal itu. Banyak orang merendahkan dan menyepelekan diriku, menganggap diriku hanya bermain-main. Bahkan hal ini aku dapati langsung dari orang-orang terdekatku. Teringat perkataan Ki Hajar Dewantara, percaya, tegas, penuh ilmu hingga matang jiwanya, percaya diri, tidak mudah takut, dan tabah dalam menghadapi rintangan apapun. Dari situlah tergerak keberanianku semakin dalam untuk memulai kepeloporan ini. Dan dengan adanya pemuda pelopor inilah akan aku buktikan bahwa seorang lulusan SMK juga bisa. Sebab hidup bukanlah hanya sebuah hidup, tapi hidup adalah sebuah perjuangan. Dan inilah awal mula perjuangan. Perkenalkan, aku Teti Diah Renolstari, biasa dipanggil Teti. Aku lahir dan besar di kampung tercinta, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta. Diremehkan dan direndahkan oleh orang adalah hal biasa di setiap prosesku. Namun, aku tetap terus berjuang. Dengan adanya rasa keprihatinan dan kepedulian terhadap sekitarku untuk generasi bangsa, aku berani untuk mendedikasikannya. Sebab aku sadar bahwa di pundak pemudalah terdapat tanggung jawab untuk kemajuan bangsa. Bermula dengan adanya jam belajar masyarakat di kampungku, aku dan beberapa temanku menginisiasi menjadi jam belajar masyarakat Tunas Muda Kinanti yang mempunyai tujuan merangkul generasi muda untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan serta mencerdaskan dan memberikan dorongan agar tetap berinovasi dan berkarya. Dari sinilah banyak sekali bermunculan kegiatan yang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Kegiatan belajar bersama yang aku dan teman-teman remaja laksanakan sangat berdampak baik. Di masa wabah pandemi COVID-19, kegiatan menjadi kurang maksimal. Namun, karena kedekatan anak-anak bersamaku dan mereka merasa nyaman berbincang juga bercerita, maka dari itu mereka selalu meminta tolong untuk dibantu mengerjakan tugasnya. Dukungan dan apresiasi baik dari orang tua, masyarakat, dan stakeholder inilah yang membuat aku semakin bangkit dan bersemangat untuk mengajak dan terus berkontribusi dalam hal positif, serta selalu menebarkan kebermanfaatan. Karena ini sangat penting sekali ya, karena di pendidikan ini adalah merupakan investasi masa depan daripada anak-anak kita untuk memimpin menjadi generasi penerus
di Kecamatan Pakualaman, bahkan generasi penerus bagi bangsa ini. Apa yang dilakukan oleh Bu Mbak Teti Diah Reno Lestari dengan kegiatan-kegiatannya ini sangat membantu bagi warga masyarakat di lingkungannya, di mana anak-anak yang selama ini barangkali kurang mendapatkan perhatian, dengan sentuhan apa yang dilakukan oleh Mbak Teti ini, mereka menjadi lebih bersemangat lagi untuk bisa terus maju, untuk bisa belajar lebih mandiri lagi dan menjadi insan-insan yang bertanggung jawab di masa mendatang. Tentu saja harapan kita dengan Mbak Teti sudah melakukan ini akan menjadi contoh pelaporan bagi pemuda-pemudi lain, khususnya di Kecamatan Pakualaman ini. Kami sangat mengapresiasi, mensupport, dan mendukung penuh akan dedikasi, loyalitas, serta motivasi Mbak Teti selaku inisiator penggerak mendampingi jam belajar masyarakat di wilayah RW 5, khususnya Kelurahan Purwokinanti, Kementerian Pakualaman, tentunya dengan prokes-prokes yang ketat tetap dilaksanakan pendampingan oleh Mbak Teti baik kepada anak-anak SD, SMP maupun SMA, dan juga terkadang juga mendampingi untuk pembelajaran TPA. Jadi sekali lagi kami sangat mendukung dan berterima kasih di masa-masa sesulit ini Mbak Teti masih mau mendedikasikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk senantiasa mendampingi anak-anak, adik-adik, generasi penerus bangsa. Mana adik Teti Diah Reno Lestari ini adalah salah satu tenaga atau potensi yang ada di Kampung Purwokinanti, yang pada saat ini dan sudah berlangsung dari tahun 2017 berpartisipasi aktif untuk memberikan bimbingan pendidikan kepada anak-anak seusia SD, SMP, dan PAUD. Bidang pendidikan ini masuk dalam kegiatan Tunas Muda Kinanti, jam belajar masyarakat, di bawah naungan Ketua Kampung Purwokinanti. Seterusnya kami berterima kasih sekali bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat, memberikan pencerahan bagi anak-anak kami yang ada di tingkat-tingkat PAUD sampai SD dan SMP, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa memberi dukungan yang positif dan berhasil dengan baik. Sangat bangga sekali mempunyai warga yang bernama Mbak Teti Diah Reno Lestari. Dalam hal ini kami selaku yang dituakan sangat terima kasih karena Mbak Teti telah menjalankan apa yang telah diberikan kepada pengurus, dan sangat bangga sekali karena Mbak Teti selalu aktif dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, juga dalam masjid juga, dan berkecimpung di dalam jam belajar masyarakat. Benar, di kota Yogyakarta ini adalah jam belajar masyarakat baru digalakan. Semoga Mbak Teti dan teman-temannya yang mana pada menjalankan tugasnya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan buat Mbak Teti sendiri. Terima kasih. Jadi saya bergaul dengan Mbak Teti ini di Masjid Nurul Hidayah. Kami sama-sama mengajar anak-anak TPA yang mereka ngaji di Masjid Nurul Hidayah setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Mbak Teti ini orangnya sangat aktif, terutama di kegiatan Ramadan kemarin. Mbak Teti juga bertindak sebagai sekretaris panitia maupun juga sebagai pengajar TPA anak-anak di Masjid Nurul Hidayah ini. Mbak Teti ini wajib banget ya, pokoknya debet. Ya, selamat Mbak Teti, semoga Allah selalu memberikan kesuksesan kepada Mbak Teti. Nama aku Putri Kumadivianti di ajang terpilih Kota Jogja 2019. Senang sekali karena mengenal sosok Teti ini adalah orang yang tidak henti-hentinya untuk mau belajar lebih dalam lagi, menjadi gelas yang kosong, selalu rendah hati, dan menginspirasi teman-teman yang lainnya. Walaupun banyak sekali orang-orang yang merendahkan, banyak sekali orang-orang yang menilai sebelah mata, namun Teti tetap berjuang, Teti tetap gigih, Teti tetap percaya pada Teti sendiri bahwa hal itu Teti bisa lakukan. Selama Teti dalam platform Pemuda Pelopor ini, semoga ini menjadi ajang pembuktian bahwa Teti walaupun lulus SMK, masih bekerja, membantu orang tua, bisa bermanfaat buat banyak orang. Semangat selalu Teti, aku tahu ini hal yang gak mudah karena banyak sekali orang yang mencoba untuk menjatuhkan kamu, tapi aku yakin dengan kegigihan, keberanian, dan kepercayaan yang kamu punya, kamu bisa menjadikan hal itu menjadi pacuan semangat kamu untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak sekitar. Semangat Teti, sukses selalu. Salam bahagia, salam
salam sehat dan semangat. Saya Devi Alhad, Dimas Bantul 2019. Bicara mengenai Teti Dia, saya bertemu dengan sosok wanita yang sangat luar biasa ini 1 tahun. Saya dipertemukan di Kampung Pakualaman, Kota Yogyakarta. Jika berbicara mengenai Teti Dia, ini adalah sosok wanita yang tangguh, sosok wanita yang inspiratif, dan sosok wanita yang ingin belajar hal yang baru. Dan tentunya, sosok wanita yang seperti inilah yang diidam-idamkan oleh para generasi muda, yang diidam-idamkan oleh Indonesia, yang nantinya akan menjadi sosok wanita yang sangat luar biasa di tahun 2045. Karena apa? Karena pemuda masa sekarang adalah pemimpin di hari esok. Terima kasih. Pengabdiannya kepada masyarakat tuh juga udah banyak banget, dan cara dia berkontribusi juga untuk masyarakat tuh juga aku mengapresiasi banget sama kerja keras Mbak Teti selama ini di Generasi Muda Kinanti. Itu dulu aku juga pertama kali diajak sama Mbak Teti karena Mbak Teti merupakan bisa dibilang perintisnya juga dari organisasi itu. Jadi di organisasi itu di bawah JBM RW 5 Prov nanti, dan di situ kita belajar banyak banget. Dan dari Mbak Teti sendiri tuh kayak ngajak kita tentang gimana caranya kita tetap bisa aktif, gimana caranya kita bisa dekat sama anak-anak, dan gimana caranya anak-anak bisa tetap mendapatkan hak mereka, tetap bisa menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang anak dan dalam hal belajar. Mbak Teti sangat benar-benar membuat kami dan saya dan teman-teman menjadi kepribadian yang ingin menggerakkan sebuah organisasi yang sangat maju dan berkembang. Tanpa Mbak Teti mungkin JBM tidak akan aktif kembali, dan menurut saya Mbak Teti sangat berguna untuk masyarakat dan wilayah di sekitar kami. Karena Mbak Teti kami yang dulunya kurang aktif sekarang menjadi aktif, dan Mbak Teti memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kami, terutama untuk saya dan teman-teman saya. Dan JBM di wilayah kami berkembang karena semangatnya Mbak Teti dan semangat Mbak Teti. Mbak Teti orangnya itu baik, tidak sombong, sabar, rendah hati, dan penyayang. Sikap dari Mbak Teti kita dapat cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Teti itu orangnya baik, jujur, nggak sombong, ramah, sabar.